Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini yang kita baca, kita dengarkan dan renungkan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bagian ini kita belajar mengenai sifat orang benar. Sifat orang benar yang memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh bahagia. Kebahagiaannya karena hidupnya diperkenan Tuhan, kudus, dan membawa kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Apa sebenarnya yang membuat saya dan saudara senang? Hanyalah Tuhan yang harus mendapat pujian. Bukan saya, bukan sesama saya, tetapi hanya Allah Tritunggal. Mazmur ini merupakan ayat yang perlu untuk kita renungkan, karena betapa berhikmatnya kita yang takut akan Allah Tritunggal dan menjalankan perintah-Nya dengan setia seumur hidup kita. Kita sebagai orang yang memiliki karakter atau sifat orang benar, mendapatkan diri sebagai orang yang berbahagia. Berkat-Nya diteruskan kepada keturunannya. Berkat yang diberikan Tuhan dikaruniakan, dicurahkan kepada dirinya. Kemakmuran lahir dan batin, penghiburan, hikmat, keteguhan, kehormatan. 5 berkat yang dicurahkan oleh Allah Tritunggal bagi setiap orang percaya yang dikaruniakan keselamatan hidup kekal. Sementara bagi orang fasik terdapat kesengsaraan. Kebaikan diganti dengan kejahatan, berkat diganti dengan kutuk. Demikian orang-orang fasik, tentu berbeda dengan kita. Pada bagian ini kita belajar dan diingatkan kembali untuk memiliki sifat orang benar yang mengharmonisasikan secara lengkap kemakmuran lahir batin, penghiburan dari Allah, hikmat dari Roh Kudus, keteguhan di dalam mengikut Tuhan, dan hormat bagi kemuliaan Allah. Di sini kita percaya bahwa Tuhan yang mengajari kita, karena Tuhanlah yang memanggil kita, menjadikan milik kepunyaannya untuk memujinya, dan segera mengarahkan diri hidup senantiasa di atas segala sesuatunya dengan mengarahkan pujian bagi Allah. Karena tentu berdiri di hadapan Allah yang beserta dengan kita, Allah yang hadir. Kemuliaannya yang harus kita akui dan kita terima datangnya dari Allah Tritunggal. Kita harus kembalikan segala kemuliaan-Nya baginya. Dan disinilah pujian tidak ditujukan kepada kita, tetapi hanya kepada Allah. Demikian juga kita punya alasan memuji dan beribadah kepadanya hanya karena Dia. Di sanalah, pada momen itulah, kebahagiaan umat Allah. Dalam hal ini gambaran yang paling signifikan bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, karena
Allah menyatakan janji dan mengaruniakan janji itu kepada kita. Sebagai orang yang diberkati dan menerima janji, maka kita berpegang teguh di atas dasar kesalehan dan peribadatan. Kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah Tritunggal dan senantiasa menghormati kebesarannya, menuruti kehendaknya, dan selalu melaksanakan kewajiban dengan sukacita, dengan kesenangan, sebagaimana Bapa mengasihi kita. Demikian kita juga mengasihi Tuhan dengan sukacita, tidak bersungut-sungut ketika menaati firman, tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi sungguh untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak hanya bersukacita dalam janji-janji Allah Tritunggal, tetapi juga dalam perintahnya, dan menganggap diri berbahagia karena berada di bawah pemerintahan Allah Tritunggal. Kita sebagai orang percaya yang diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kejujuran dan ketulusan. Segala pengakuan dan niat hati kita sungguh mencerminkan orang benar, tidak pura-pura, tidak menipu diri, tapi melakukan dengan tulus. Kita sebagai orang benar adalah orang yang bertindak adil dan menyatakan kebaikan melalui perilaku, perkataan, perbuatan kita dengan penuh kasih dan sayang kepada setiap orang. Kita tidak berani berbuat salah kepada siapa saja, tetapi berbuat segala kebaikan kepada setiap orang tanpa pandang bulu, tanpa ada diskriminasi. Kita menaruh belas kasihan dan berbagi kepada setiap orang yang membutuhkan. Walaupun kita tahu semua yang kita berikan adalah hasil kerja keras, namun kita memberi dengan penuh belas kasihan tanpa tuntutan dan sebuah pengharapan untuk diganti. Dengan demikian, saudara, kita berbahagia dalam hal meneruskan semua nilai-nilai kehidupan orang Kristen dengan karakter dan sifat yang sungguh-sungguh kita bagikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, kepada orang-orang di sekitar, supaya tercerminlah dampak dari kehidupan diberkati oleh Tuhan, dan nampaklah dunia dengan segala kemakmurannya, terutama kita yang diberkati dengan kemakmuran lahiria maupun rohania. Kita berbagi juga kemakmuran itu bagi sesama. Mari saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita yang sudah mendapatkan penghiburan di dalam penderitaan, kita juga membangun penghiburan kepada orang yang berduka, yang kesulitan. Kita menyatakan perhatian kita kepada mereka yang menderita dan membagikan penghiburan Tuhan yang sudah pernah kita nikmati. Kita sebagai orang yang dibenarkan Tuhan menerima hikmat untuk mengatur segala kepentingan hidup kita. Dan di sanalah kita menyadari bahwa tanpa pemeliharaan Allah Tritunggal dan segala kemurahan hatinya yang terus bertambah, itu memberikan kepada kita hidup semakin bijak, mengurus urusan yang sewajarnya, mengatur hidup dengan hati-hati, dan semuanya dilakukan sebagai kebiasaan yang baik. Marilah saudara yang kekasih dalam Kristus, tunjukkanlah kita memiliki karakter yang diperkenan oleh Tuhan. Selanjutnya, sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan mendapati diri sebagai orang yang berbahagia atau orang yang diberkati, maka marilah kita mengisahkan dan menceritakan kepuasan kita sebagai orang yang dikuduskan Tuhan kepada banyak orang, supaya orang lain pun tergerak, terdorong untuk menjadi orang-orang yang kudus. Kita dituntun untuk memiliki reputasi yang berintegritas, yang konsisten menjalankan hidup yang benar, memuji Tuhan Allah, menjaga kehormatan, senantiasa memberi yang terbaik, dan kita punya jiwa yang tetap bersyukur, puas, dan merasa cukup, bermegah karena Tuhan beranugerah. Namun demikian, kita juga mewajibkan diri kita untuk memikirkan kepentingan umat Allah, orang lain. Keteguhan hati kita juga menjadi penawar yang ampuh untuk melawan segala bentuk ketakutan, kegelisahan, dan segala kabar buruk yang mungkin saja datang kepada kita dalam kondisi saat ini. Mari terus kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya dengan iman yang berjangkar pada setiap janji Allah Tritunggal, firman-Nya, dan kebenarannya. Kita tahu kita memiliki hidup di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita. Di sanalah kita ada ketenangan, keteguhan iman, dan kita memandang hanya kepada Allah saja. Bersyukur kepada Tuhan karena kita menunjukkan itu. Sementara orang-orang yang
berdosa, orang-orang fasik, tidak akan menerima kebahagiaan, tidak akan menerima hidup yang diberkati. Mereka senantiasa sakit hati, ingin berkuasa, tapi hancur. Mereka hanya diam dalam penghukuman. Mereka kecewa dengan segala keinginan mereka yang tidak mungkin tercapai. Kiranya saudara dan saya semakin hari semakin menunjukkan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin.